Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Ar-ruknul khamis al-iman bil yaumil akhir. Rukun yang kelima adalah iman dengan hari kebangkitan. Iman dengan hari kebangkitan. Qala Imam Tahawi rahimahullah wa nu'minu. Dan kami mengimani bi asratis sa'ah, dengan tanda-tanda hari kiamat. Ahlus sunnah mengimani tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tandanya adalah min khurujid dajjal, keluarnya Dajjal, wa nuzuli Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam minas sama', dari langit. Turunnya Isa bin Maryam dari langit. Wa nu'minu, dan kami mengimani bitulu'i syamsi, dengan terbitnya matahari, min maghribiha, dari arah barat, wa khuruji dabatil ardh, dan keluarnya binatang bumi, min mawdhi'iha, dari tempatnya. Ini adalah i'tiqad Ahlussunnah. Semuanya mereka meyakininya dan mengimaninya. Talik. Waqad, dan sungguh, i'tabara, telah menganggap, muhakkimu al-uquli, orang-orang yang bertahkim, orang-orang yang berhukum dengan akal, ala an-nusus, terhadap nusus-nusus, hadil asrati, yang nusus-nusus ini menjelaskan tentang syarat-syarat atau tanda-tanda hari kiamat. Mereka menganggap apakah nas-nas yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, mereka menganggap sebagai rumuzan, hanya sekedar isyarah li asya'in ma'nawiyah, terhadap terhadap sesuatu yang bersifat maknawi. Apa maksudnya ini? Sesuatu yang bersifat maknawi. Enggak ada hakikatnya. Enggak bisa diraba. Hanya mengisyarah suatu makna. Kayak kejelekan itu maknawi. Enggak bisa diraba. Enggak bisa dilihat. Intinya mereka itu apa kan? Meyakini hal itu tidak ada. Secara hakikatnya nggak ada. Karena nggak bisa dilihat. Nggak bisa diraba. Mereka hanya sekedar rumuzan, isyarah terhadap hal yang bersifat maknawi saja. Hal yang bersifat maknawi saja. Gitulah orang-orang yang aqlaniyun terhadap asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka menganggap gak ada hakikatnya. Sebagaimana kata mereka syaitan. Syaitan itu apa? Adalah rumuzan. Rumuz terhadap tanda suatu maknawi yang jelek. Ada gak ada hakikatnya. Gak ada. Sekedar hanya itu aja. Jadi isyarat terhadap tanda maknawi yang jelek. Makanya syaitan nggak bisa terlihat, nggak bisa diraba, dan nggak ada wujudnya. Hakata mereka yakini, yakini. Dan bahasa-bahasa mantiknya seperti itu modelnya. Wal hulatu, dan orang-orang yang hulat di antara mereka, orang-orang yang melampaui batas dalam masalah tahkim bil aql. Angkaruha bil kulliyah, mereka mengingkari secara total, tidak ada sama sekali.
Mereka kan enggak, masih apa? Ada. Cuma enggak ada hakikatnya. Sekedar rumuzan saja. Sebagian gulatnya ono belas gadah lah, enggak ada dajjal, wala enggak ada Isa turun, wala matan. Enggak masuk akal mereka. Mereka itu bertahkim, berhukum dengan akalnya. Sehingga mereka kalau enggak masuk akal ya udahlah, dibuang. Itu gulatnya. Hatta walau kana ja'a minal Qur'an, hatta walau kana ja'a minal hadis, khalas. Mereka radduha, mereka menolaknya wa tarahuha, dan mereka membuangnya. Nah, tuh lanjutnya. Wa ta'awwalu, dan mereka ini mentakwilkan ayatil kitabi, ayat-ayat kitab yang musbitati, yang menetapkan, la al-musbitata, yang menetapkan sifatnya ayat, al-musbitata, yang menetapkan li ba'dhiha, terhadap sebagiannya. Kalau ketika ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang itu berfaedah qat'iyah, mereka enggak bisa ingkari. Mereka takwilkan dengan takwil yang mereka miliki. Gitulah gaya mereka kan? Nah. Tapi kalau hadis gampang, sahat. Gampang kalau masalah hadis. Karena hadis itu zon berfaedah. Kalau ayat sulit mereka. Makanya kalau ayat mereka pasti mentakwilkannya, enggak mungkin menyelewengkannya, wala enggak mungkin mentakwilkan ayat aja. Kafir nanti mereka. Itu dia. Wa ammal ahadisu, adapun hadis-hadis adalah tuh yang menunjukkan alaiha, atas tanda-tanda hari kiamat itu tadi. Bagaimana sikap mereka? Sikap mereka fa'adduha, mereka menganggapnya ahadin, hadis ahad. Mereka menganggap itu adalah hadis ahad. Mimma terhadap apa-apa latas butuh yang tidak tetap biha, dengan hadis ahad. Indahum, di sisi mereka opo akidatun, akidah. Akidah itu di sisi mereka tidak tetap dengan model-model hadis ahad. Soalnya opo? Soalnya hadis ahad itu berfaedah dhanniyah, dan innallaha la yughni minal haqqi syai'a, dari dhon itu sendiri. Itulah komentar mereka. Famada ba'dal haqqi, dan tidaklah setelah kebenaran illa dhalal, kecuali hanya kesesatan. Kalau enggak hak pasti dhalal. Itulah kalamnya Ibnu Hazm rahimahullah dalam Kitabul Ihkam, annal haq la yata'addad. Hak itu tidaklah berbilang pasti satu. Beliau yudandin dengan qaulullah azza wa jalla, famada ba'dal haqqi illa Allah wa qaul shawab anal haq la yata'addad. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya hak itu berbilang-bilang. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'al hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajru wahid." Di sini laisa hunaka dalil. Karena Rasul mengatakan fa akhta, maka dia adalah salah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala satu, bukan karena benernya, tapi karena kesungguhan dia, karena jeripayanya dia. Ala kulli hal wasawab, amal hak itu la yata'addad, wa qaul Ibnu Hazm rahimahullah, wa qaul qawi jiddan di dalam kitab Al-Ihkam. Baik. Wa bi'adzabil qabri, Ahlus Sunnah itu mengimani bi'adzabil qabri, dengan azab kubur. Liman, bagi orang, karena ada, lau bagiman, ahlan, ahli. Maksud ahli itu apa? Bagi orang yang ahlinya, bagi orang yang layak mendapatkan azabul qabri. Ahli itu layak. Wa bi'adzabil qabri, dan kami mengimani bi'adzabil qabri, dengan azab kubur. Kapan? Kepada siapakah azab kubur itu diberikan? Liman kana lau ahlan,
kepada orang yang layak dari kaumul kufar dan dari kaum mukminin yang mereka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka enggak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini layak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti insyaallah kan? Wis. Sampai sini dulu, enggak ada pertanyaan. Mana yang belum jelas? Lafaz manakah yang belum jelas? Lafaz manakah yang belum jelas? Ditanyakan. Lafaz mana yang belum jelas ditanyakan. Biar nanti enggak mumet. Wa su'ali mungkarin wa nakir. Dan pertanyaan mungkar dan nakir di kubrihi, di kuburani, an rabbihi, tentang Rabbi, wa dinihi, lan agamani, wa nabihi, lan nabini, ala sesuai majaat apa-apa yang datang bihi dengan ma opo al akhbaru khobar-khobar an Rasulillah, dari Rasulillah, wa anis sahabati, dan dari sahabat, ridwanullah alaihim, mudah-mudahan keridhaannya Allah diberikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Jelas ini? Karena iskal, Qasim. Jelas. Mutabil haq. Hah? Iya ya, belum belajar mustalah hadis, iya lupa. Hadis itu ono loro. Ada yang mengatakan, intinya dua lah. Tapi dua itu maksudnya pembagian DVD ya. Ono hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Mutawatir itu intine itu ada jalan, ya, itu jalan raya dulu, jalan hadis. Yang jalan yang ada ini akeh iso telu iso limo. Tapi intine dengan adanya jalan ini itu meyakinkan bagi pembahas iki ku pasti omongan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin dusta dan enggak mungkin ada salah. Ngerti? Jelas? Iku jenenge mutawatir. Bisa andai kata contohnya setiap jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, keempat sampai ke Nabi, wong sing meriwayatkan wong juara. Contohnya kayak mutabul haq gitu kan. Juara gitu kan. Juara iki mutabul haq 7 orang atau 5 orang. Orang seperti mutabul haq tobako pertama, kedua, ketika sampai Rasul, sampai sahabat ya. Tapi ini wong juara. Wes iku berarti ya mutawatir, yakin ada qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Tapi gak iso ono perasaan dhewe kan. Syekhuna rahimahullah ta'ala pernah ngomong gini. Yang saya ketika belajar itu paling saya ingat 2 kali beliau ngomong. Beliau ketika membaca satu hadis. Yang hadis ini beliau mendapatkan satu tobakoh atau rawi-rawi. Dan Masya Allah Syekh itu pokoknya tomatnya paling rawi ini. Fakal nahnu ya ka'annana bayna yadayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu Rasulullah. Jadi koyo Masya Allah, itulah orang sudah merasa lezat dengan hadis. Seakan-akan kalau koyo Rasul di depan DWI. Itu jadi benar-benar yakin ada kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa insyaallah? Besar. Kita enggak pernah merasakan seperti itu. Ya, enggak pernah merasa seperti itu. Kalau ahad iku terbagi ono gharib, ono aziz, ono masyhur, ono mutawatir. Intine dibawahi mutawatir. Pun paham? Di nisare mutawatir. Kalau mutawatir berfaedah yakin lah. Hadis ahad iku berfaedah apa? Zon iku khilaf di antara para ulama. Tukaran nanti. Apakah hadis ahad berfaedah zanniyah atau qat'iyah? Rame masalah iki. Kalau Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam kerasih pokoknya kok iki harus berfaedah apa? Qat'iyah.
Hadis semuanya dzanniyah, enggak ada berfaedah dzanniyah. Enggak ada. Qat'iyah, la ahad wala mutawatir. Ngerti ya, Wan? Sing masalah sing ora paham. Itu sing ora paham. Sing ora paham maksudnya sing ora paham dari kalangan kita yang ya tamat tamat dengan apa? Dengan qaul Ibnu Hazm dan enggak melihat alu hadis yang lainnya, ya wis ente-entean ngenteki pol. Habis lewat. Nah, jadi repotnya ngono. Wah, apa ikhwan, nah kita dulu di Yaman, boleh ikhwan berbeda pada masalah ini. Wah, pada Islam. Karena intinya akidah mereka satu. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengkritik ahlul bidah, yaitu orang-orang Mu'tazilah dengan taksim qat'iyah atau dzanniyah, karena sebagai batu loncatan. Kalau hadis al-ahad dzanniyah itu melempar dan membuang asma wa sifat dan masalah akidah. Amma dari ahlus sunnah laisa kadzalik. Hatta mereka meyakini dari yang inti daripada masalah itu diperlihat dulu, dipegang dulu. Intinya itu dianu dulu. Jadi asbabul khilaf itu apa? Sebagian orang enggak paham asbabul khilaf langsung dihantam saudaranya. Nah, ini yang masalah. Bukan masalah memper sama saudaranya, tapi memperuncing masalah yang asalnya tidaklah inti daripada itu. Nah, ini sinilah letak orang yang pintar itu banyak, tapi orang itu hikmah itu yang sedikit. Orang yang bijak itu sedikit sekali. Orang yang punya ilmu itu banyak, tapi orang yang bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki itu sedikit. Dan lebih sedikit lagi orang yang bisa mengamalkan itu bisa hikmah pada tempatnya. Lebih sedikit lagi, jadi orang punya ilmu banyak, yang mengamalkannya sedikit, dan lebih sedikit orang yang punya hikmah. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini meskipun lemah, karena fi'in kita angzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya. Ini yang sulit, menempatkan manusia pada tempatnya. Ketika fulan bagaimana berbicara sama dia itu sulit. Hadis ini umum, angzilun nasa manazilahum. Ketika saghir, bagaimana cara penempatannya. Ketika tengah, bagaimana cara penempatnya. Wada'am. Menempatkan kedudukan juga sulit. Menempatkan kata-kata kepada A juga sulit. Itu maksudnya angzilun nasa manazilahum. Hadis ini lemah, tapi secara kaidah itu masya Allah menguatkan ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah ini nggak mendengar daripada rawi, nggak mendengar dari muridnya. Muridnya nggak mendengar dari Aisyah. Qala al-musannifu rahimahullah, wal qabru, kuburan itu raudhatun, taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Bagi siapa ini? Bagi mukmin. Au khufratun, atau lubang min khufarin niran, dari lubang-lubangnya api neraka. Masya Allah, ikhwan. Qala al-alamatu al-albani rahimahullah, berkata al-alama al-albani rahimahullah, hadza qit'atun, ini adalah potongan, min hadisin, dari suatu hadis, akhrajahu Tirmidzi, telah mengeluarkannya Imam Tirmidzi, an Abi Sa'id marfu'an bi sanadin dhaif, karena sanadnya ini lemah. Wa taraful awal akhrajahu Abu Ya'la wa fi Darraj Abul Aiman, Darraj an Abil Haitham, itu adalah lemah. Darraj an Abi Kamil Mujm al-Wudu nakir. Darraj itu adalah orang memiliki menumung kemungkaran. Dan perlu dibahas insyaallah kalau sudah ngaji nanti apa bahwa bicara wa ta'dil, insyaallah kita akan jelaskan mana dulu mana akhir. Masih lama aja, tahun baru tahun ini sudah banyak ini kita dapat, masyaallah. Sudah dapat apa? Sudah dapat banyak ini kan insyaallah. Wis oleh akeh kalau antum murajaah dan hafal kabeh wis apa? Wis juara wisan ya masalah ya. Pasal manis juara wisan. Sing kate eling kabeh, nang kate ora eling ya paling enggak ngelengket saya itu ya maksudnya. Qala al-musannif rahimahullah, wa nu'minu bil ba'tsi, dan kami mengimani bil ba'tsi, hari kebangkitan, wa jazaa'il a'mal, balasan amalan-amalan. Lali kan enggak gawe iki kan.
Ya wis kadung. Sedikit ngaji. Wa jazaa'il amal dan balasan amalan-amalan yaumal kiamati pada hari kiamat. Wal arad apa arad? Ditampakkan amal-amalannya. Wal hisab dan hisab. Wa qiraatul kitab membaca catatan-catatannya. Was thawabi wal iqab pahala dan balasan iqab azab. Was sirati dan sirat wal mizan, ini semuanya diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah, diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Waqa'ahuna dan telah ada di sini fi ba'din nusakh, dalam sebagian nuskha ziyadah tambahan al-ba'tsu, hari kebangkitan itu apa? Wa huwa, dan dia adalah hasru ajsad, mengumpulkan jasad-jasad, wa ihya'uha, dan menghidupkannya jasad-jasad, yaumal qiyamah, ing hari kiamat, itu hak, itu adalah hak, itu adalah hak. Tapi insyaallah sudah 20 lebih. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan. Tapi nanti ya kawan, jangan lupa nanti kita punya tugas ini kawan.